Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak semuanya. Saat ini saya bersama Ketua Persikopa Kota Pariaman yaitu Bapak Haji Buyang Lapau. Kemudian ada juga owner dari Grand Levi's Kota Pariaman yaitu Haji Yudi. Nah, saat ini kita berbincang-bincang seputar dunia sepak bola dan juga tentu saja seputar perkembangan olahraga secara umum di Kota Pariaman, termasuk juga dari sisi bisnisnya. Karena kita tahu Bang Haji juga pakar soal ini. Nanti kita gali lebih dalam bagaimana tips atau masukan beliau untuk masa depan Persikopa ini. Yang pertama tentu saja saya tanya dulu Bapak Haji Buyang Lapau selaku Ketua Persikopa. Saya panggil Uda aja, Pak ya. Ada. Ini di tengah kesibukan Uda sebagai kepala DPKA Kota Pariaman yang tentu saja sangat sibuk, ya. Namun diberikan amanah juga oleh Wali Kota sebagai Ketua Persikopa karena Persikopa milik Pemko Pariaman dan Ketua Umumnya Bapak Wali Kota Jenius Umar. Nah, apa alasan Uda mau menerima tawaran dari Wali Kota sebagai Ketua Persikopa ini? Karena tentu saja ini jauh basicnya, tidak ada bersentuh dengan keuangan. Oke, dah silakan dah. Terima kasih, Pak Dil. Mungkin pertanyaan yang cukup mendasar juga ya. Yang pertama sekali di bidang olahraga sebenarnya sebelum dinas di Kota Pariaman ini saya juga membina olahraga di Kota Solo. Jadi memang tidak sepak bola. Waktu itu saya menjadi ketua Pencap Papsi. Apa itu Papsi? Angkat besi. Angkat besi, angkat berat dan binaraga. Oh. Alhamdulillah itu saya mulai jadi ketua Pencap Papsi Kota Solo itu tahun 96. Tahun itulah kita berjuang bagaimana angkat berat, angkat besi itu dilombakan di Porprov. Berarti sebelumnya tidak ada, ya kita berjuang waktu itu Kota Solo menjadi tuan rumah bersama dengan Kompetensi Jinju. Kalau sekarang kita mendengar Iwan Samurai, ya. atlet binaraga yang sudah nasional. Ya, itu artinya itu lahir dari itu binaan dari Solo. Kita dari Solo. Jadi tahun 2019 persisnya tanggal 17 September saya dipercaya juga oleh Pak Wali Kota kita Pak Jenius Umar menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman. Jadi mungkin tidak tahu juga saya apakah dia mengetahui saya juga pernah membina olahraga. Ditawarin juga lah untuk jadi Persikopa. Ketua Persikopa. Jadi bagi saya itu mungkin sebuah kepercayaan, tetapi memang sepak bola itu kalau kita lihat kan olahraga yang diminati oleh banyak masyarakat. Kemudian daerah juga butuh sebenarnya brandednya dari olahraga. Apalagi kalau kita lihat Kota Pariaman sebagai kota wisata itu dengan olahraga kalau kita kawinkan akan membuat pariwisata itu semakin maju. Sport tourism ya? Sport tourism. Sport tourism itu adalah mengawinkan olahraga itu dengan pariwisata yang akan membuat orang bisa banyak kunjungan. Apalagi kalau event-event kita adakan di Kota Pariaman, tentu kunjungan akan banyak datang ke Pariaman. Dampaknya adalah perekonomian masyarakat, terutama yang jualan kuliner, kemudian hotel dan lainnya akan ramai. Tentu punya dampak terhadap masyarakat. Jadi ketika ditawarkan itu ya saya walaupun tidak ada basic di olahraga sepak bola, tapi saya ini mungkin sebuah kepercayaan, sebuah amanah yang kenapa tidak untuk kemajuan sepak bola. Dan kalau sepak bola Kota Pariaman Persikopanya maju ya Pariamannya tentu akan maju juga. Karena seperti saya bilang tadi branded satu daerah juga akan ditentukan oleh sport olahraganya yang maju. Oke, jadi sepanjang
memegang Perskopa. Nah, apakah ada kendala dalam masalah waktu? Karena kita tahu salah satu kepala dinas tersibuk itu di PKA. Nah, udah bagaimana membagi waktu antara pekerjaan kantor dengan mengurus Perskopa? Apalagi ini musim kompetisi Liga 3 sebentar lagi bergulir kan? Nah, apakah ada kendala sejauh ini, Dan? Sebetulnya masalah waktu sebenarnya tidak kita jadikan kendala. Jadi yang penting kita kan bisa membaginya. Jadi walaupun jam kantor resmi pun dari 7.30 sampai jam 4 sore. Ya. Tapi di sela itu pun kalau memang ada yang berurusan dengan urusan olahraga, saya juga bisa melaksanakan di kantor. Ya, fleksibel ya? Ya, fleksibel aja. Kalau mau memang kita membutuh waktunya di luar kantor, saya juga siap. Yeah. Malam pun nggak masalah. Yang penting kita jangan menjadikan kalau bagi saya semakin sibuk itu rasanya semakin bagus. Justru kita tidak ada kesibukan yang Saja. Baik, dah. Sekarang kita bicara target. Setahun memegang Perskopa, apalagi sebentar lagi ada Liga 3. Apa target dari Perskopa ke depannya, Tidak? Bagi saya di dalam bekerja itu memang harus ada target. Ya. Karena target itulah yang akan memotivasi kita untuk bekerja. Kalau sebuah pekerjaan tanpa target kan tidak jelas arah kita ini apa yang mau kita capai. Jadi tentu target ini juga kita lihat potensi kita. Jadi jangan kita muluk-muluk tanpa melihat kondisi yang ada. Yeah. Tentu juga kita melihat Perskopa dari beberapa eventnya yang akan kita ikuti. Ada Liga 3, ada usia 17. Yeah. Saya melihat di usia 17 ini agak ada prospek kita, melihat potensi pemainnya dan lainnya. Ya, kalau target kita tentu bisa lolos di Sumbar ini dan ikut kompetisi di nasional. Salah kita satunya rumah lah, ya. Salah satunya lah bisa menembus nasional. Ya. Kita tahu olahraga sepak bola ini bukan olahraga yang murah, dah. Apalagi itu dengan banyaknya pemain tentu akan membutuhkan finansial yang juga cukup besar untuk memutar operasional klub dan untuk memenuhi semua kebutuhan klub. Nah, apakah ini ada Perskopa melakukan kerjasama dengan pihak lain, pihak swasta atau menjadi sponsornya dan mitra dalam ini? Ya, sebagai orang yang bekerja di pemerintahan, saya ini jadi pegawai itu tahun 93. Berarti sudah hampir 29 tahun saya bekerja di birokrasi. Sebenarnya sama aja kan, apakah di pemerintahan, di swasta, di negara ini kan yang berfungsi itu ada 3 unsur. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta. Jadi kalau sebuah pekerjaan itu jangan kita bebankan hanya ke pemerintah. Kita ajak juga dunia usaha atau swasta. Kita ajak juga masyarakat ikut berpartisipasi. Nah, salah satunya mungkin dengan mengajak Pak Haji Yudi kita rangkul untuk mau mensponsori Perskopa, itu sudah bagian dari yang saya sampaikan tadi. Sejauh ini sponsor apa saja yang sudah deal untuk Perskopa? Yang sudah clear mungkin kita juga menjajaki dengan Direktur Semen Padang. Kemarin sudah ketemu, rencananya ketemu dengan dirutnya, mungkin karena kesibukan kita diterima oleh humasnya, kepala humas. Dan alhamdulillah ada dari bertemu kita kan bisa melihat gestur orangnya, apakah ini dia merasa berat dengan kita mengajukan proposal, tapi sepertinya dia mensupport. Mungkin Pak Ji sebelum saya jadi ketua juga sudah sponsor tetapnya Perskopa. Tentu tidak bisa kita lupakan perannya. Beting itu ya, yang lain-lain Banagari kita rangkul, perbankan. Kemudian ya rencananya kita juga perantau. Karena kita di Pariaman ini kan perantau itu harus kita rangkul. Karena orang Pariaman dengan sifatnya yang merantau dan berbisnisnya malah lebih banyak di luar Pariaman.
tentu ini juga akan kita rangkul untuk memajukan Persikopa. Ya, jadi kebersamaan Ranada Rantau ya. Apalagi kalau udah sampai nasional nanti makin luar biasa kebanggaan orang rantau kan. Jadi saya ingin sebelum kita meminta permohonan dana itu, kita lihat kan prestasi kalau bisa kan. Kalau kita memang mengelolanya dengan baik, karena masalah uang ini kan sensitif juga. Sepanjang kita pergunakan dengan, kita perjawabkan dengan transparan, itu donatur ini akan tidak keberatan untuk. Ya, artinya sejauh ini kita tetap membuka diri kalau ada perantau atau perusahaan yang mau ikut bermitra dengan Persikopa ya. Oke dah. Oke, kita lanjut kepada owner Green Leaf Fest. Kita tahu Green Leaf Fest adalah sponsor tetap dari tahun lalu untuk Persikopa, di mana itu all out dukung Persikopa. Kita tentu apresiasi juga dengan ownernya yang selalu komitmen terhadap sepak bola, terutama Persikopa. Nah, kita akan gali apa alasan beliau mau berkecimpung dan mendukung olahraga. Oke, Bang Haji, langsung saja Bang Haji. Apa alasan Bang Haji mau mendukung penuh Persikopa dan olahraga yang lain juga? Saya lihat banyak dibantu itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu, olahraga adalah entertain. Kalau sudah bicara entertain, hiburan, berarti ada bisnis. Ya. Kalau sudah bicara bisnis, maka pebisnis akan memanfaatkan peluangnya. Dan sepak bola ini adalah hiburan masyarakat secara global, tidak kenal usia, tidak kenal jenis kelamin bahkan kan itu kan. Sekarang perempuan malah banyak di sepak bola suka kan. Anak-anak menyukai sepak bola. Bahkan yang sudah 70 tahun pun tetap intens mengikuti sepak bola. Jadi sepak bola ini satu olahraga yang tanpa batas usia, tanpa batas gender kayak gitu. Maka di dalam itu kan ada peluang bisnis. Salah satunya adalah bentuknya sponsorship. Maka kami selaku belum besar sih, Grand Lepi sudah bangun di sini semenjak 2003. Sekarang udah jelang 20 tahun. Inilah semacam satu sumbangsih kami sudah berkecimpung dunia usaha di sini. Kami berusaha memberikan satu feedback sekarang buat masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Salah satunya di Persikopa. Ya, alhamdulillah karena kita punya jalinan juga dengan brand-brand kan. Maka kita coba bantu salah satunya dan beberapa brand, salah satunya ada Wesley kan, ada Oksigen kan. Bahkan kita mau main sponsornya sebetulnya Grand Levis, bukan mereka kan. Kepengennya kita kan gitu. Gitu. Maka memang kita satu semampu kita lah gitu kan, semampu kita dengan kapasitas kita. Jadi kenapa tertarik? Yaitu tadi, pertama karena saya suka sepak bola, anak-anak suka sepak bola, anak-anak saya kan. Yang ketiga, sepak bola adalah bisnis. Karena di dalam sepak bola ini banyak peluang bisnis. Kalau enggak mungkin Pak Erick Thohir beli perusahaan sepak bola. Kan itu kan. Ada mungkin kayak gitu kan. Jadi banyak artis yang memiliki sepak bola kayak siapa? Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading. Kan itu. Jadi nampaknya sepak bola punya masa depan cerah ya, Bang Haji ya. Iya. Karena sepak bola ini ada nilai jual di dalamnya bagi seorang pebisnis kan, ada nilai jual. Karena dia bisa menyedot perhatian kayak gitu kan. Contoh aja kayak lagi Liga Timnas kemarin kan, Piala AFF, Piala AFC, itu kota preman hening sunyi kan. Kenapa orang semua ke TV gitu kan? Ini kan betul-betul itu, bahkan hak siar pun dikuasai satu stasiun TV. Begitu pentingnya dalam bisnis sepak bola. Maka sebenarnya ada feedback balik. Memang tidak jangka pendek, mungkin jangka panjang. Maka kami pun akan membantu semampu kita kan, baik secara pemikiran maupun materi yang semampu kami. Bang Haji diketahui tidak hanya mendukung Persikopa, tapi juga ada membina seperti SSB Kapal Lalang dan juga banyak kelompok-kelompok masyarakat, bahkan mensupport sekolah sekalipun dari Green Leaf Fest. Nah, untuk sepak bola sendiri Persikopa terutamanya, apa harapan Bang Haji ke depannya? Mungkin idealnya menurut Bang Haji pengelolaan sebuah klub itu seperti apa maunya? Jadi
sepak bola ini kata dia bisnis maka perlu manajemen. Ya. Kalau dia manajemen tentu kita ada keterikatan keseriusan kan itu. Soalnya manajemen yang bagus akan menghasilkan satu target yang bagus. Dan tanpa manajemen tidak akan ada target. Makanya kita ikut dalam Persikopa, mudah-mudahan dengan gabung dengan Pak Buyung Lampau kan, seorang profesional banyak kan, maka itu sama-sama belajar kan, gitu kan. Ya kepengen kayak itulah, sama-sama ikut bertanggung jawab. Seolah-olah memiliki lah. Karena kita di Pariaman, tentu kita akan gaungkan Persikopa. Tak mungkin kita di Pariaman gaungkan klub daerah lain kan gitu ya. Kan itu ya. Tapi kalau secara nasional jelas timnas. Kan nomor 1 kan seperti itu ya. Tapi berhubung kita di kota Pariaman, Persikopa tetap kita akan gaungkan seperti itu. Berarti Green Levi's kan selalu mensupport kegiatan Persikopa ya. Oke, baik Bang Haji. Oke, pemirsa, itulah tadi perbincang kita bersama Ketua Harian Persikopa, Bapak Haji Buyung Lampau, dan juga ownernya Green Levi's Pariaman seputar Persikopa dan dunia sepak bola. Demikian perbincangan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.